Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur biiznillah atas izin Allah. Kita diberikan iman, diberikan Islam, diturunkan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita bertauhid yang lurus, akidah yang benar. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mati syahid. Sebuah kematian yang dicita-citakan oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, mudah-mudahan kehadiran saya, kehadiran Bunda dan kita semua membawa keberkahan buat kita fid dunya wal akhirah. Sehat wal afiyah. Ada orang sehat matanya, tidak afiyah. Kenapa? Tidak dipergunakan membaca Al-Quran. Potensi dosa yang kita lakukan bisa lewat mulut, bisa lewat mata, bisa lewat hati, bisa lewat kemaluan, bisa lewat kuping. Berapa banyak orang punya kuping, pendengaran yang terang, tapi tidak mendengar pengajian. Punya mata yang belum berkacamata, tapi tidak memandang yang benar. Punya rezeki yang berlebih, tapi tidak mau sedekah. Punya potensi ilmu, tapi tidak mau ceramah. Punya waktu lapang, tapi tidak mau ke masjid. Waktunya dihabiskan membaca WA dan SMS. Tadi ba'da sholat zuhur tadi, masih saya pergoki seorang jamaah di sebelah saya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, buka WA langsung. Harusnya kan berzikir, istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan zikir-zikir dari Rasulullah. Oleh sebab itu tuh, menghindari mata kita agar selamat, agar afiyah. Mulut kita afiyah. Kaki kita afiyah. Badan kita afiyah. Kita pergunakan untuk mengejar ridha Allah, talibul ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Apa beda sehat dengan afiyah? Sehat itu secara medis dan uji klinis bisa dibuktikan dan diuji di lab. Tapi maaf, matanya terang memandang, tapi tidak membaca Al-Quran, dia tidak afiyah. Kakinya tidak stroke dan tidak pincang, tidak mau melangkahkan kaki ke masjid, dia sehat tapi tidak afiyah. Apa afiyah itu? Selamat. Makanya doa kita sehat wal afiyah. Sehat dan menyelamatkan. Makanya ada doa dari Rasulullah, Bunda. Doanya apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri apa, Bu? Basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi bagi laki-laki wa min syarri maniyyi. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku,
Ada orang mendengar ngerumpi tapi nyaman, mendengar ngaji tapi ngantuk. Berarti pendengarannya tidak afiah. Yang kedua, aku berlindung kepadamu dari keburukan penglihatanku. Basori, basar, melihat. Banyak orang matanya bagus tapi tidak pernah melihat Quran. Enak lihat ustadz, jijik lihat ulama, antipati lihat orang soleh. Ada. Yang ketiga apa? Min syarri lisani, dari keburukan ucapanku, lidahku, perkataanku. Yang keempat, wa min syarri qalbi, dari keburukan hatiku. Banyak orang pura-pura baik tapi basa-basi. Yang kelima, wa min syarri maniyi, dari keburukan air maniku. Dia beristri tapi menumpahkan spermanya di rahim wanita yang bukan istrinya. Namanya pezina. Kenapa kita sekarang harus kuat-kuat memegang akidah? Kenapa betul kita sempurna harus memahami Al-Quran? Jawab yang pertama, karena disuruh kepada kita mengabdi kepada Allah. Betul bun? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa? Khalaqakum, dia yang menciptakan. Kedua, thumma razaqakum, dari Allah rezeki kita. Betul? Kalau Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, kenapa kita berani menantang Allah? Jawabnya sederhana, karena kita belum mengenal Allah. Makanya generasi sahabat itu didoktrin oleh Rasulullah, akidah tauhid uluhiyah rububiyah asma was sifat itu 13 tahun. Berkutat sekitar tauhid, mengimani, mengagumi, mengakui, mentaati, mendekati Allah. Mentaatinya bukan mengingkarinya, mendekatinya bukan menjauhinya, mengikutinya bukan menantangnya, bertauhid bukan musyrik kepadanya. Sekarang budaya Hindu, maaf, di Pulau Jawa, coba lihat bu, di Jawa Tengah ada namanya sedekah bumi, di Solo ada berebut orang tai kebo, Kiai Selamat. Saya jangankan berebut, dikasih aja saya nggak mau. Orang hamil tingkepan membelah kelapa, lanang atau wedok. Kalau belahannya sempurna berarti lanang, kalau miring kelapanya berarti wedok. Sekarang USG sudah ada. Betul? Munculnya temuan-temuan seperti ini, salah satu mampu menahan, mengurangi orang musyrik sebenarnya. Kajian-kajian tauhid harus lebih intensif, bertahap dan bertingkat bunda. Kenapa bun? Sekarang kelompok jil, ibu tahu jil? Jaringan iblis lokal semakin merajalela, mengepung dan menghancurkan Islam di dunia dan Indonesia. Lihat pernyataan Profesor Dr. Jimmy As-Siddiqi. Allah, zat Allah yang kita sembah dengan zat yang disembah orang Nasrani katanya sama. Zat yang disembah orang Konghucu katanya sama. Yang kita sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah. Sementara yang disembah orang Nasrani Yesus. Dalam pandangan kita Isa Al-Masih, meskipun Yesus bukan Isa. Karena Isa tidak pernah disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Penghancuran akidah terus berlangsung. Dilakukan apa? Syiah, Ahmadiyah, Islam Jamaah, Qadariyah, Jahmiyah, Jil. Tantangan ke depan luar biasa mengerikan. Lihat bunda, satu. Yang menghancurkan kita yang akan saya bahas kesempatan ini satu. 4 kelompok. 1 Jil, jaringan Islam liberal. Islam tidak ada liberal sebenarnya. Islam tidak ada fundamentalis. Islam tidak ada radikal. Islam tidak ada moderat. Yang ada innad dina indallahil Islam. Al-Islam, selamat dan menyelamatkan bagi mereka yang patuh kepada Allah. Bagi mereka tauhidnya yang benar, syariahnya sempurna, akhlaknya mulia. Kenapa ibu berhijab mau? Karena diperintahkan dalam Islam.
Ibu terhormat ketika berhijab. Ibu lebih terhormat kalau di rumah, berangkat pagi dilepas, suami pulang disambut. Saya risih mendengar pernyataan seorang wanita. Ibu bekerja? Enggak pak, cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu demi Allah mulia. Ibu sempurna mendidik anak, mendampingi anak, memberikan makan anak, melepas anak, mengantar anak, menjemput anak. Ibu lebih mulia. Istri saya itu bekerja pak, istri saya dari teknik kimia. Tapi saya lihat anak terdekat dengan pembantu, setiap bangun pagi, Mbak minum, Mbak pipis, Mbak makan. Saya ngomong sama istri muda saya. Istri saya masih muda bu, langsung jangan gelisah ya. 9 tahun di bawah saya. Bukan oh, subhanallah. Oh itu tidak ada nilainya. Susah sekali insaf ibu-ibu ini ya. Kalau ada kejahatan, informasi penting, subhanallah. Kalau banjir besar, hujan kencang, masya Allah. Naik ke puncak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melakukan potensi dosa, astagfirullah. Suami nikah lagi, alhamdulillah. Tahu kenapa bu? Karena kalau ibu ikhlas suami nikah lagi, tempat ibu tidak lain kecuali sorga. Jalan pintas ke surga suami nikah lagi. Sepakat? La ilaha illallah. Subhanallah. Di Arab itu bu, orang sedih kalau suaminya belum menikah lagi. Kenapa Allah tidak menguji kami? Kenapa? Di sana doktrin itu kuat. Indonesia terbalik. Maaf, ini na'udzubillah bu. Jakarta Selatan sampai berani ngomong sama saya. Lebih bagus pak suami saya pelacur daripada dia nikah lagi. Ada pernyataan orang Jakarta Selatan sama saya. Miris saya mendengar itu. Lihat Ustadz Arifin Ilham. Istri kedua dicarikan istri pertama. Istri kedua mau mencarikan istri ketiga beliau. Akur. Anaknya lihat 17 tahun sudah menikah. Mertua istri diislamkan sama dia. Keluarga besar calon surga. Ibu nggak mau masuk surga? Tapi nikah lagi nggak mau suami. Subhanallah. Bapak-bapak senang ini kalau saya bahas. Demen banget. Tapi kalau ibu-ibu langsung mau keluar satu-satu ini. Sudah kita tinggalkan deh ya. Satu jil. Yang kedua JIM. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Ketiga INUL. Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal. Yang keempat JIN. Jaringan Islam Nusantara. Demi Allah. Semua ini isunya dari Yahudi. Kesannya universal, kesannya ilmiah, tapi menghancurkan akidah. Apa isu mereka yang bahas yang paling menghancurkan akidah bunda? Satu, semua agama sama. Sepakat? Ibu sepakat semua agama sama? Kalau semua agama sama, untuk siapa Allah menciptakan neraka? Untuk kafir dan munafik. Khalidina fiha abada. Untuk orang beriman, apa? Jannah. Makanya kita ada peraturan. Wanitanya berhijab, laki-lakinya ada peraturan aurat dari lutut sampai pusar. Kalau suami ibu ngantar ibu pakai celana pendek di atas lutut, ibu jangan mau keluar rumah. Maaf ya pak, saya udah hijab syar'i. Tiap hari saya baca Quran 1 juz. Senin Kemis saya jalani. Di mana harga diri papa mengantar saya naik celana pendek, naik Vespa? Vespanya bodong lagi. Jangan mau diantar suami seperti itu. Ibu jangan hanya mengislamkan diri sendiri. Benahi suami dan anak. Kalau suami itu belum bisa dibenahi, telepon saya membenahi suami ibu. Di Jakarta ini luar biasa bu. Ibu-ibu sudah taat, wajah ibu sudah bersih. Karena ibu sudah hidup ikhlas insya Allah. Tapi suami ibu sebelah sana belum tentu. Ibu baca Al-Quran sudah 1 juz, suami ibu lebih banyak baca WA. Yang saya katakan tadi kan. Pernah nggak ibu pergoki suami ibu pulang tengah 7 malam berangkat jam 6.15 dari rumah. Begitu turun dari mobil di garasi, wajah pucat, badan gemetar. Kenapa sih pak? Gemetar pulang jam 6.30, badan bapak gemetar loh, wajah pucat. Astagfirullah mah. Sejak jam 6 tadi belum baca Quran. Pernah nggak ibu ketemu suami seperti itu? Enggak belum dapat. Tapi kalau HP-nya tinggal, WA-nya tinggal,
2 kilometer kembali balik. Lihat, Yahudi berhasil menghancurkan pola pikir umat Islam. Lihat Istiqlal itu. Ramadan 2 saf dikosongkan. Menunggu menteri presiden sholat tarawih. Begitu tidak ada, Pak, ke depan, ke depan. Masjid pun sudah feodal dulu, saya nggak tahu sekarang. 15 tahun lalu masih terjadi itu di sana. Mau bilang apa Pak Indonesia ini? Masjid pun sudah feodalisme. Contoh ini masjid kita, warnanya kenapa harganya nggak nyaman saya melihat ini. Makanya menang PDIP, salah sendiri, sujudnya ke merah terus. Warna yang disenangi kan 2 dalam Islam, putih dengan hijau. Lihat Bapak Habibie itu, Profesor Doktor Engineering Habibie. Begitu jadi presiden, karpet istana merah diganti dengan hijau, parade senja dihapuskan. Yang kita butuhkan pejabat bukan sekadar Senin Kemis. Kita butuhkan bukan sekadar kening hitam, bisa saat, bisa karena taat, bisa karena kebentur. Yang kita butuhkan pejabat, ketaatannya luar biasa, keberpihakan Islam kentara. Itu yang saya butuhkan sekarang. Presiden, menteri, pejabat negara berpihak kepada Islam, itu yang kita butuhkan hari ini. Sepakat ya? Sekarang orang banyak kok pejabat Senin Kemis, tapi masa bodoh dengan Islam. Nah, siapa di belakang ini? Yahudi. Apa opini mereka? Semua agama sama. Kita buktikan hari ini. Dengan satu bahasa semua agama sama. Masuk ke sistem berpikir anak. Tahu nggak pernyataan anak-anak sekarang, Bu? Di kampus, di SMA global, apa jawab mereka? Ma, kalau semua agama sama, boleh dong saya memilih agama lain? Ma, kalau semua agama sama, kenapa dihalangi Natal bersama? Ma, kalau semua agama sama, kenapa dihalangi orang nikah beda agama? Ma, kalau semua agama sama, kenapa dihalangi saya pindah agama? Ma, kalau semua agama sama, kenapa dihalangi kita memilih Ahok? Pakai kol-kolah lagi, Ahok. Ini yang luar biasa, Pak. Karena satu bahasa yang dilempar ke forum, apa? Semua agama sama. Siapa di belakang ini? Orang Yahudi. Yang sering saya katakan, Ibu. Saya tidak kenal waktu SMA saya di Medan namanya matematika. Yang ada aljabar. Saya tidak mengenal biologi, yang ada ilmu hayat. Saya tidak mengenal astronomi, yang ada ilmu falak. Saya tidak mengenal etika, yang ada akhlak. Saya tidak mengenal PSK, yang ada pelacur. Sekarang orang mereka hancurkan bahasa komunikasi di media. Media sudah tidak bicara murtad, pindah agama. Oh, kafir tidak boleh, terlalu kasar dan vulgar apa? Non-muslim. Siapa yang memasukkan ke sistem berpikir kita kepada media? Yahudi, di brainwash kita. Jangan pakai bahasa yang tegas dan objektif. Jauhkan bahasa itu. Oh, dia tidak murtad, apa? Pindah agama, mutasi ke neraka. Oh, dia bukan Kristen, Pak, non-muslim. Dia bukan kafir, Katolik, betul? Mereka konsisten di luar Kristen, domba-domba yang sesat. Ibu ini domba, antum domba. Mulai dari dulu sampai sekarang mereka konsisten di luar Kristen, domba yang sesat. Kita kafir sudah dihilangkan pada Al-Quran, ya ayyuhal kafirun. Qul ya ahlal kitab. Betapa mudahnya, pudarnya, luntur dan lenturnya berpikir kita. Lihat pesantren, sudah malu pakai baju gamis, malu berkoko, ganti dasi dengan jas. Seolah-olah dasi dan jas simbol modern. Sepakat nggak itu? Sepakat nggak dasi jas simbol modern? Enggak. Modern yang saya pahami, orang yang beriman kepada Allah dan bermanfaat buat orang lain. Itulah modern yang saya pahami. Apa itu, Bu? Saya ulangi ya, Pak. Modern jangan ditandai dengan baju dasi dan jas. Semua Nabi dan Rasul itu bergamis, bukan ada yang berdasi. Coba lihat biksu itu, kemana-mana dia pakai baju ihram. Coba lihat biksu-biksu itu, dia bangga. Betul kan segini kan? Subhanallah. Umat Islam, berapa pesantren kita pergi ke Indonesia? Mudirnya, tahu mudir? Direktur. Ustadznya berdasi berjas. Santrinya berjas berdasi. Ruangan tidak pakai AC. 3 hari meninggal, kecil kan? Itulah modernitas tapi tidak punya mentalitas. Meniru tapi tidak menganalisa. Terima nggak itu?
Saya tegas di sini karena saya dari sosiologi, Pak. Saya belajar sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi. Makanya gaya bicara saya berbeda dengan ustaz lain. Lebih enak, betul ya? Luar biasa. Ya, iya kan aja lah kok protes. Satu, semua agama sama. Sepakat? Kalau semua agama sama, agama itu menjadi tidak ilmiah. Kalau semua agama sama, untuk apa neraka? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Artinya Bu, yang menantang Allah ya neraka. Tujuan kita diciptakan apa? Mengabdi. Ya, saya ulangi ya Pak. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada kami. Makanya dua kelompok dijamin sorga, dua kelompok dijamin neraka, dua kelompok bisa sorga dan neraka. Yang jamin sorga, Nabi dan Rasul, kedua malaikat. Yang kedua, di dua kelompok pasti neraka, iblis dan syaitan. Dua kelompok bisa sorga dan neraka, apa itu? Manusia dan jin. Supaya kita masuk surga, mengabdi kepadanya, patuh kepadanya, tunduk kepadanya, taat kepadanya, cinta kepadanya. Mahabbah ilahiyah. Kenapa anak susah disuruh sholat? Dia tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin dia patuh kepada sesuatu yang dia tidak kenal? Makanya muncul Jackmania. Karena dia mengenal, mencintai apa? Persija. Ada selengker. Karena dia mengenal, mencintai seleng. Muncullah selengker. Muncul Jackmania. Kenapa anak Ahokar? Pak, foto-foto dong. Apa kelemahan kita di Indonesia? Satu, ini harus saya jawab secara ilmiah. Kita lemah dalam keilmuan. Kedua, lemah dalam kepemimpinan. Ketiga, lemah dalam ketauladanan. Ada ustadz bicara hidup sederhana, mobilnya Alphard, nggak nyambung. Rumahnya 25 miliar, mogenya ratusan juta, nggak nyambung Bu. Makanya mobil saya Innova nggak saya ganti, bertahan di Innova. Kedua, setiap hari saya bawa Alphard, Al-Fatihah, betul kan? Lebih mulia. Ummul Quran, betul kan? Yang kedua, naik Alphard dengan Innova, kalau macet sama-sama berhenti. Kecuali Alphard bisa, itu mungkin saya pertimbangkan beli Alphard. Yang ketiga, harganya mahal, pajaknya mahal, nyampenya sama. Makanya saya naik pesawat nggak mau ngambil eksekutif, bedanya bisa 2 juta. Nyampenya sama nggak? Sama kok. Jadi saya ilmiah berpikir saya, kalau bisa murah dan sampai, untuk apa mahal, toh juga sampainya sama. Kalau nyamannya sama, kenapa harus beli yang mahal? Innova sudah nyaman kok. Yang ketiga, kalaupun saya mau Alphard, uangnya dari mana? Muncul lagi kan? Subhanallah. Ya, semua agama sama diinduksi, diinfiltrasi, menyusup ke sistem berpikir anak muslim di Indonesia. Ini kacau Bu, jangka panjang. Akhirnya sekarang rame-rame orang murtad dengan satu bahasa, semua agama sama. Kalau semua agama sama dan masuk surga, mendingan pindah agama. Toh juga surga. Kita Islam Pak 5 kali sehari semalam. Berangkat haji 125 juta, umroh 30 juta, zakat 2,5%, sholat subuh capek harus bangun, Ramadan harus puasa 30 hari, betul? Berpikir anak praktis. Apa judul berpikirnya? Pak, kalau semua agama sama, mendingan pindah agama. Nyanyi doang, gitar di gereja, sorga. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menjelaskan pemahaman agar bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar? Kita lihat dari tekstual dan ritual. Kita lihat dari dari kitabnya dan sumbernya. Kebenaran agama bisa dilihat dari 4. 1, lihat konsep kitab sucinya. Kedua, dari konsep ketuhanannya. Dari ketiga, konsep sains dan teknologinya. Yang keempat, dari konsep sejarahnya. Setelah saya susun 5 indikator, 5 variabel ini, keluarlah satu kesimpulan. Satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Bukan saya subjektif karena Islam. Saya meriset agama dan kitab suci sudah lebih dari 30 tahun.
Karena di rumah saya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Saya bandingkan konsep kitab sucinya, konsep sejarahnya, konsep sains dan teknologinya. Islam sempurna. Di antaranya apa, Bu? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah yaitu Al-Quran, sidqa wa adla, benar dan adil. Makanya meskipun saya Batak asli, Situmorang, saya tidak pernah bangga dengan Batak saya, yang saya bangga dengan Islam saya. Saya tidak bangga dengan manortor saya bangga dengan Quran saya. Karena sempurna dan adil. Sidqa wa adla. Kita cek satu. Benarkah semua agama sama? Kita lihat Al-Quran. Surat 3. Ayat 19 plus 85. Surat 5 ayat 3. Surat 17 ayat 19. Surat 22 ayat 78. Surat 1 maaf. Surat Az-Zumar 39 ayat 1 sampai 3. Ya, silakan buka. Surat 3 ayat 19. Tengah 3 selesai. Antum baca. Baca langsung terjemahannya, Mas. Asli dari mana, Mas? Oh, Betawi. Pilih mana, Ahok atau Anies? Oh iya, karena banyak juga mengaku Islam kiai milih Ahok. Karena katanya ada dalam kitab Ahuka. Ya, silakan terjemahan surat 3 ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Stop. Karena kedengkian di antara mereka. Saya jelaskan sepotong-potong. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah, diterima Allah, yang hak hanya Islam. Berarti di luar ini batil kan? Di luar ini batal kan? Secara tekstual dan literal ditemukan dalam kitab Quran. Agama yang diridhai Allah hanya Islam. Satu, Bunda ya. Kenapa Islam? Karena Islam itu diturunkan Allah kepada Rasul yang mulia. Dibawa oleh malaikat Jibril. Diterima oleh sahabat tabi'in wa tabi'in sampai hari ini ke kita. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh. Nabi kita lahir di Mekah. Ini Mekahnya. Wafat di Madinah. Ini makomnya. Minum air Zam-Zam. Ini airnya. Menerima Al-Quran di Gua Hiro, ini guanya. Bisa dibuktikan dari pendekatan antropologi, sosiologi, dan arkeologi. Ilmiah. Saya ulangi ya Pak. Kehadiran dan eksistensi Rasul dulu benar ada di Arab itu bisa dibuktikan dari kacamata sosiologi, antropologi, arkeologi. Mana buktinya? Ini makamnya. Ini air Zam-Zamnya. Ini Gua Hironya. Ini Mekahnya, ini Madinahnya. Maaf, agama lain tidak bisa seperti itu. Yang kedua, satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang tidak berubah satu titik pun hanya Quran. Secara literal dijamin Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Ibu, coba lihat tulisan dokter. Yang baca cuma dua bisa. Dokter dengan apoteker. Kalau Al-Quran, orang buta bisa habis Quran, logika mana bisa masuk? Bahasa Arab bukan bahasa ibunya. Orang Batak berapa banyak habis Quran? Khalid Dawail. Yang terkenal dulu. Ya. Orang Jawa, Maria Ulfa. Orang Sunda dari Karawang, buta maaf. Bisa hafal Quran 30 juz. Satu, dia buta. Kedua, bukan bahasa ibunya. Ketiga, bukan bahasa temannya. Keempat, bukan bahasa kecilnya. Kenapa bisa fasih bahasa Arab? Subhanallah. Anak kita umur 5 tahun sudah hampir 1 juz hafal. Padahal bukan bahasa ibunya. Kenapa? Diberikan Allah kemudahan kepada manusia untuk menghafalnya. Agama lain, satupun mereka tidak bisa menghafal kitabnya. Maaf, pendeta pastor pernah kita tantang. Di PP Muhammadiyah, kalau Bapak bisa 3 lembar saja hafal Injil, Bible,
Kami siapkan hadiah 1 BMW, uang cash 10 juta, STNK lengkap di meja seminar. Sampai seminar usai, tidak ada yang hafal 3 lembar. Umat Islam 30 juz, padahal bukan bahasa ibu kita. Yang kedua, satu-satunya agama yang bisa dibuktikan secara ilmiah hanya Islam, kebersihan dan kesuciannya. Tidak sah bapak berwudu kalau tidak pakai air suci. Tidak sah wudu kalau tidak suci. Coca-Cola, Fanta suci, maaf, secara medis dan uji klinis bersih, maaf tapi tidak suci. Jadi high standard. Yang ketiga, lihat wajah-wajah orang Islam itu. Hidup susah, makanan di bawah standar, gizi tidak seimbang, sanitasi buruk, mandi di kali, sampo tidak pernah dipakai, tapi wajah bercahaya. Lihat wajah saya sekarang. Bandingkan supir PPD dengan Metro Mini. Sama-sama Batak, sama-sama Situmorang, tapi begitu Islam kelihatan kan. Enak kan lihat wajah saya. Subhanallah. Wajah saya udah kayak orang Garut. Betul ya Pak? Meskipun saya asli Batak Situmorang. Kalau mereka kan amuba, asli muka Batak. Subhanallah. Artinya apa? Islam bukan sekadar merubah karakter, tapi bisa merubah peradaban. Islam bukan hanya merubah ibadah, mengganti dengan ibadah yang sempurna, tapi bisa merubah akhlak. Bandingkan orang Irian yang muslim, meskipun badannya hitam, kulitnya hitam, rambutnya seperti kismis, begitu Islam, wajah mereka bercahaya. Lihat Mike Tyson, keturunan orang kulit hitam, begitu Islam, wajah sudah bercahaya. Kenapa? Minimal disiram dengan air wudhu 5 kali. Ibu jangan minder peradaban, berjilbab malu. Oh no, saya lihat di Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Itali, baru berapa jam masuk Islam, mereka hijabnya sudah syar'i, ngomongannya terkontrol, minuman keras dibuang dari kulkas, babi hilang dari kenangan, rumahnya bersih dan mengharumkan. Kenapa? Islam bisa merubah peradaban. Subhanallah. Jangan malu jadi orang Islam, bangga. Kalau saya ke luar negeri Pak, saya nggak pakai topi ini, topi putih peci. Kalau ketemu Bu, karena sudah brand image dibangun oleh Pak Karno dan Pak Harto, di luar negeri pakai topi hitam itu. Kalau tanya orang, from Indonesia Mr. Yes, are you Muslim? Yes. Mereka berpelukan dengan kita. Oh, I'm from England Mr. I'm from Amsterdam, I'm from Oxford, I'm Muslim. Berpelukan kayak Teletubbies begitu. Subhanallah. Jadi Islam itu dipersatukan dalam sebuah kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahu semua saudara. Ibu lihat sekarang Prancis, Islamnya sudah 7%. Amsterdam wali kotanya Muslim, London Muslim, di Itali wali kotanya Muslim. Subhanallah. Kenapa mereka percayakan mereka mayoritas Nasrani 95%, tapi Islam diberikan kepercayaan. Wali kota London itu kota terbesar loh di Eropa, dipegang seorang Muslim. Allahu Akbar. Kenapa Pak? Umat Islam semakin beriman, semakin jujur, semakin profesional, semakin tawadu, semakin istiqomah. Semakin taat umat Islam itu semakin menguntungkan orang lain. Semakin diikuti ibadah Islam semakin menguntungkan agama lain. Contoh, kita berangkat haji 2,4 juta. Dalam 1 bulan perputaran 2,4 juta cover yang membuat orang India agamanya Hindu. Ribuan pesawat Boeing 747 seri 400, ribuan pesawat bergerak dari 118 negara dunia, pemiliknya Amerika. Baju ihram kita dibuat dari Cina, sajadah kita dibuat dari Cina yang Konghucu dan Katolik. Islam beribadah, agama lain diuntungkan. Subhanallah. Hebat kan Islam itu. Orang lain beribadah, kita rugi. Kalau ini terbalik Pak, ibadah kita mengangkat, menaikkan tingkat derajat ekonomi mereka. Berapa ratus triliun bergerak selama perjalanan haji Islam seluruh dunia. Berapa ribu Boeing 747 seri 400 yang bergerak dari 118 negara. Berapa miliar meter kain produk Cina dipakai untuk ihram. Berapa juta cover yang baru keluar dari pabrik. Hebat kan? Jadi kalau orang menjelekkan Islam, maaf ya Pak, justru dunia terangkat karena Islam ada di muka bumi ini. Kami minoritas, tapi mengangkat ekonomi manusia di muka bumi ini di 118 negara. Bukan, subhanallah. Kapan insafnya ibu-ibu ini?
Betul Bu, saya sering angkat ini kalau dialog dengan Katolik Protestan. Mereka terdiam karena ini data. Mereka nggak bisa menolak karena ini fakta. Lihat karpet ini, yang punya Cina ini Pak. Bukan orang Tegal, Brebes. Ini teknologi dari mana? Dari Italia dengan Inggris. Baju kita dari mana? Dari Cina dan India. Kurma Bapak yang mengimpor siapa? Cina Katolik. Betul Pak. Kita saum saja berapa miliar mereka untung. Keuntungan apa? Import kurma masuk ke Indonesia. Yang mengimpor itu bukan orang Islam. Subhanallah. Bagaimana mungkin kita mau dilecehkan? Jadi antum harus serius membela Islam itu. Allah sampai titik darah penghabisan. Muslim. Tunjukkan kita berakhlak. Maaf Pak. Atas izin Allah di rumah kami banyak orang masuk Islam. Ayah saya bilang, jangan pernah lecehkan agamanya. Tapi tunjukkan kita agama yang berakhlak, berbudi, menghargai orang lain. Sekian banyak di rumah kami dulu masuk Islam. Subhanallah. Tidak teriak-teriak kita dakwah keluar sana. Tapi mereka lihat penampilan kita bersih. Diberi uang kita amanah. Punya uang kita berbagi. Mereka susah kita tolong. Mereka simpati Bunda. Sebelah rumah Bapak susah. Ternyata orang Nasrani, ibu Bapak bantu. Muncul rasa simpati. Luar biasa ya Bapak itu ya. Muslim taat tapi masih membantu kami. Itulah ruh Islam yang sesungguhnya. Bukan membenci orang, tapi mengajak, bukan mengejek. Menyantuni, bukan menyantroni. Membujuk, bukan memukul. Argumen, bukan sentimen. Alhamdulillah Pak, di rumah saya banyak masuk Islam. Mereka datang karena nonton YouTube. Pak, saya orang Batak, iya, mau dialog, boleh silakan kemana, ke rumah. Sampai dari Belanda Bu, minta dialog dengan saya. Karena nonton YouTube itu. Ternyata luar biasa efek YouTube itu. Masya Allah. Cuma syaratnya satu, kita harus mampu menjelaskan penyimpangan agama lain secara objektif, transparan, dan mampu menjelaskan keunggulan Islam dan kemuliaan Islam secara objektif dan transparan. Mereka mudah masuk Islam. Saya biasanya 2 jam maksimal masuk Islam. Mau pendeta, mau penginjil, 2 jam dialog masuk Islam. Saya jelaskan keunggulan Islam di mana. Satu, konsep ketuhanannya jelas. Siapa Allah yang kita sembah? Nah, buka Al-Quran, surat 20, ayat 14 dan 15. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'burni, mengabdilah kepada aku. Mengabdilah kepada Allah. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Subhanallah. Sempurna Pak. Satu, Rob yang kita sembah Allah, kita digiring memuliakan meninggikannya, ada sarana mengabdi kepadanya, ada sholat disiapkan agar mendekatinya. As-sholah. Coba Ibu habis sholat subuh, berangkat ke masjid, Ibu lihat. Dari 24 jam hasil riset di Amerika, hanya 2 jam udara itu oksigen yang paling bagus bagi tubuh. Jam 4 sampai jam 6. Tidak lembab dan tidak menguap. Ternyata hanya 2 jam. Tidak lembab dan tidak menguap. Disitulah kita sholat. Lihat asar ketika lelah, kita ada refleksi. Ada ruku, ada sujud. Begitu capek berpikir, zuhur kita sholat masuk masjid. Jadi kapan kita stres? Gak mungkin stres orang beriman. Bagaimana mungkin stres kita dekat dengan Allah? Kaya kita bersyukur, miskin kita bersabar. Ada nggak hura-hura? Tidak ada kita tidak minder. Jadi orang-orang yang beriman itu kaya raya tidak pamer, miskin tidak minder. Kenapa? Kayanya karena pinjaman, miskin karena takdir. Ya sudah. Apa yang perlu disusahkan? Kalau udah meninggal, kaya miskin kuburannya sama-sama 2,1. Memangnya kalau orang kaya kuburannya 8,7? Baju kita 3 lemari, orang miskin cuma 2, yang dipakai tetap 1. Emangnya Ibu pakai baju lapis 3, sepatu 5 dipakai semua, orang gila. Rumah di rumah kamar 5, nggak semua dipakai. Nggak mungkin kan Bapak tidur jam 8 sampai jam 10 di bawah, jam 10 sampai 12 pindah, jam 1 sampai 6 pindah lagi ke bawah.
edan. Gelok kata orang Sunda. Artinya apa? Kepemilikan itu tipis bedanya dengan ketidakpemilikan. Kita miliki, nggak bisa kita nikmati kok. Orang rumahnya kamar 1, tidur di sana. Orang kamar 5, tidurnya tempat 1 kamar kok. Mobil orang 1 dipakai tiap hari. Mobil ibu 5, tetap 1 kok yang dipakai. Emangnya keluar ibu bawa 5-5-nya? Enggak kan? Uang kita dengan uang orang yang di Pondok Indah sama kok. Cuma bedanya tebalnya. Kita 5, dia 500 lembar. Makan kita sepiring, Pondok Indah juga sepiring, apa bedanya? Terus kenapa kita gelisah ketika tidak mampu? Kenapa sombong ketika diberi lebih? Nggak ada alasan kok. Makanya saya nggak pusing, Bu. Saya tidak pernah takut menghadapi dunia. Yang saya takutkan demi Allah menghadapi akhirat ini. Nggak ada uang saya bisa ngutang. Nggak ada beras minjam tetangga. Tapi kalau nggak punya amal soleh, ketika ibu sudah meninggal di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka. Mas sudah nikah. Apa beda istri tidur dengan istri meninggal? Kalau istri meninggal, man rabbuka. Kalau istri tidur, ma ro dibuka. Betul kan? Beda. Subhanallah. Nggak usah dibahas ya. Di sini udah langsung deh. Nah, ini penjelasan innani anallah. Jadi Rob yang kita sembah itu ilmiah, Allah bukan Tuhan. Ada ustadz di televisi, mari berdoa kepada Tuhan. Ada kan? Gak usah sebut nama lah. Padahal Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah. Kapan kita berani minta izin kepada Allah merubah Tuhan? Bapak silakan ke Inggris. Bahasa Inggris God, tapi mereka Al-Quran Allah tidak diterjemahkan menjadi God. Silakan ke India, bahasa Urdu tidak diperkenalkan Allah menjadi bahasa Urdu. Di rumah saya ada Al-Quran bahasa Urdu dari India. Tapi Indonesia Allah dirubah menjadi Tuhan, Rob jadi Tuhan, Ilah jadi Tuhan. Padahal berbeda. Ilah itu bisa segala sesuatunya. Ketika Bapak Direktur Utama, Bapak jam 12 tidak skor rapat, sampai jam 2 zuhur terlambat, berarti ilah Bapak pada saat itu adalah rapat, bukan Allah. Makanya, asyhadu an la ilaha, tidak ada ilah yang kumuliakan, kutinggikan, kuagungkan, illallah, kecuali Allah. Berarti sesuatu yang diagungkan di luar Allah, itulah ilah ibu. Sesuatu yang diprioritaskan dari Allah, berarti ilahnya ibu. Malam Idul Fitri ibu mengkacau opor, masuk sholat Isya 7.15. Bu ke masjid ya, maaf ya bu nggak bisa lagi mengkacau opor, takut santannya pecah. Ilah ibu pada saat itu santan, bukan Allah. Itulah makna ilah. Bapak nonton bola Piala Dunia, mainnya jam 7 sampai jam 8.30. Begitu azan Isya di masjid, demi bola Bapak tinggalkan sholat ke masjid. Ilah Bapak selama 1,5 jam ke depan adalah bola, bukan lagi Allah. Itulah makna ilah di sini. Makanya ilaha, tidak ada yang kita muliakan, kita agungkan, kita tinggikan illallah, kecuali Allah, Rabbis samawati wal ardh, Tuhannya langit dan bumi. Sekarang pertanyaan, apa kita bisa disiplin sholat? Belum tentu. Apakah ibu baca Quran sudah 1 juz per hari? Belum tentu. Apakah punya uang lebih sudah mau sedekah? Belum tentu. Hijab 64 di lemari pernah disedekahkan 5 seminggu? Belum tentu. Bros 79 disedekahkan 9? Belum tentu. Bros ibu 117. Asal ada jualan dagang beli, mulai dari 5.000 sampai 5 juta harganya. Tapi belum tentu berbagi. Kita senang meminta, tapi belum tentu berbagi. Begitu meminta kita berdoa, ya Allah limpahkan kepada hamba rezeki. Limpah itu banyak loh, bukan berikan, limpahkan. Ketika meminta kita sungguh-sungguh, tapi sudahkah kita berbagi? Ketika belanja ke mall kita tidak pernah hitung. Ketika zakat kita menghitung pas zakatnya. Kalau 1 miliar berarti 25 juta. Nggak pernah kan ibu lebihkan 27 juta, nggak bakalan. Tapi kalau belanja ke mall, bawa uang 5 juta, habis uang cash masih digesek kartu kredit. Betul kan? Ibu tidak hitung, demi Allah ibu tidak pernah hitung ke mall. Tapi kenapa kita berhitung kalau berzakat? Lihat orang Arab itu.
Ketika Rasul menjelaskan zakat kambing 41 kambing, apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, boleh nggak kami berzakat kalau kambing kami baru 38? Sampai begitu cintanya kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Akidah itu di sini. Makanya kata Umar bin Khattab, letakkan dunia di tanganmu, letakkan iman di hatimu. Sekarang kita masih goyang. Kenapa Pak? Cinta dunia melebihi cinta akhirat. Jujur bapak di sini, jujur ya bapak ya. Saya tanya, siapa bapak yang hobi bola? Angkat tangan. Hobi menonton bola, angkat tangan. Ada antum? Saya dari kecil tidak biasa nonton bola, entah itu. Logika saya sederhana loh mas. Jerman menang saya tidak untung, Italia kalah saya nggak rugi. Untuk apa nonton orang kafir? Betul? Mendingan tidur, baca Al-Quran, tahajud, betul ya? Yang paling sadisnya lagi, ibu diatur sama televisi. Jangan nonton bola kalau tidak dengan kacang Garuda. Kok ibu mau diatur televisi? Jam 5 sore ibu ke supermarket beli apa? Beli kacang Garuda 2 bungkus. Pak, nanti papa kalau bangun malam ini Piala Eropa pak, nonton ada kacang Garuda. Ibu lebih patuh sama iklan televisi daripada Allah. Ibu berhijab syar'i baru beberapa tahun ini. Baru kan bu? Ibu insaf kan baru beberapa tahun ini. Dulunya kan hijab atau jilbab dimasukkan ke leher, kayak orang bunuh diri, diikat di atas. Allah berikan hidayah di pertengahan jalan. Sekarang ibu mulai syar'i. Masih syukur ibu dapat hidayah. Ibu tahu mulai hijab dikenal di Indonesia 1984 sampai 86. Disitulah perjuangan kami di kampus dulu. Waktu saya itu ketua HMI. Dulu itu bu, dicerca, dibully, dilecehkan. Asal lewat berhijab. Assalamualaikum, bawa sorga ya. Gak usah tanggapi, amin insya Allah. Jangan bilang daripada lu bawa ketek, gak usah. Diam aja insya Allah. Kan ada usil orang pinggir jalan. Bawa surga ya neng, alhamdulillah. Semoga Allah mentakdirkan saya masuk surga ya mas. Udah gak usah ditanggapi bu. Karena orang beriman itu pasti diperolok. Lihat Rasulullah itu. Begitu menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran, apa dituduh? Hadza sihrum mubin. Ini sihir yang nyata. Ya? Yang pertama, terus mas. Berapa menit lagi nih? 1, Al-Quran surat 3 ayat 19 belum selesai. Terus mas, dari atas. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Bu, coba lihat bu Al-Quran itu. Justru orang yang menghujat Islam setelah memahami Islam. Orang jili itu siapa bu? 90% itu orang pesantren. 90% orang pesantren. Ngerti Quran, ngerti hadis. Justru mereka membenci Islam setelah mereka memahami Islam. Justru mereka menghujat Islam itu setelah mereka tahu Islam. Lihat Sapi Ma'arif. Betul? Bukan orang sekuler, Pak. Dulu korupsi yang banyak itu di mana? Kementerian Agama. Mau bilang apa, Bu? Padahal mereka ngerti agama. Mereka dari pesantren, mereka dari IAIN. Akibat apa? Kedengkian. Ayat ini tafsirnya bukan kepada orang Islam sebenarnya, kepada orang kafir, ahlul kitab. Jadi setelah Islam masih diangkat, mereka minta turunkan nubuat, turunkan nabi, turunkan nabi. Allah turunkanlah Rasul penutup, Muhammad Rasulullah khataman nabiyyin. Coba lihat surat 61 ayat 1, langsung cepat. Jangan lihat saya, lihat Quran mas. Surat 61 ayat 6. 61 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Bu, dengar Bunda Bun, tolong serius ya Bunda. Setiap kali Allah menyebut Isa diikuti putra Maryam, bahwa Isa bukan putra Allah dan bukan Allah. Karena Allah Maha tahu ke depan Isa ini akan dipertuhan. Tapi ketika Rasulullah menyebut Muhammad, Allah menyebut Muhammad, tidak dikatakan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammadur Rasulullah. Jabatannya bukan nasabnya. Sesat-sesat umat Islam tidak pernah mempertuhan kepada Rasulullah.
Tapi kesesatan orang Nasrani justru mempertuhankan Isa atau mereka sebut Jesus. Kita bilang Ibrahim, mereka Abraham. Kita Daud, mereka David. Kita Yusuf, mereka Yosef. Kita Isa, mereka Jesus. Betul kan? Kita Sulaiman, mereka Salomo. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon. Macam-macam gitu ya. Masya Allah. Jadi merusak memang. Ya, terus. Wahai Bani Israel. Loh, langsung kan? Wahai Bani Israel. Jadi Isa itu hanya Bani Israel, Mas. Jadi orang Jawa yang Katolik, orang Batak yang Protestan, orang Muslim yang murtad, insya Allah neraka. Karena yang ditebus oleh Yesus, oleh Isa Al-Masih hanya Bani Israel. Panjenengan Bani Jawi, Bani Batak, Bani Flores, Bani Chinese. Jadi tekstualnya ada, hai Bani Israel. Jadi Isa hanya untuk Bani Israel. Kalau Rasulullah, qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan hai Muhammad, aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Terserah mau Inggris mau Perancis, mulai dari Belgia sampai Balige, mulai dari Ciamis sampai Perancis, berhak memilih Islam sebagai agama karena mereka manusia. Ya ayuhan nas. Enak kan bicara Islam itu? Ada bukti literal perintah Muhammad bin Abdullah, utusan kepada semua manusia. Isa Al-Masih hanya Bani Israel. Dan ini bukan hanya Al-Quran. Matius pasal 15 ayat 24 berbunyi, apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Bukan hanya Al-Quran, Bu. Bible juga berbunyi seperti itu. Jadi membuktikan bahwa Isa itu bukan Tuhan. Jesus not God. Everybody know about that. Understand? Iya, Bu. Iya, betul? Anda ada pernah Yesus minta disembah. Yang ada Yohanes 17:3, Perjanjian Baru. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa, mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Amin. Haleluya. Saya ulang ya. Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, Perjanjian Baru, supaya kawan-kawan di YouTube Nasrani nonton. Wahai saudaraku, kawanku yang Nasrani, tolong dengar ya. Yohanes 17:3 berbunyi, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa mengutus? Allah. Buktinya mana? Dia manusia biasa. Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah ia. Berarti manusia. Kalau Tuhan tidak mungkin makan. Tuhan tidak mungkin membutuhkan makhluk. Tidak dijelaskan makannya ke warteg atau nasi padang memang. Yang ketiga, Lukas pasal 2 ayat 21 berbunyi. Ini Bible, Bu, supaya Bu punya ilmu sedikit. Bible Lukas pasal 2 ayat 21 berbunyi, setelah Yesus berusia 8 hari, maka dia dikhitan, disunat. Kalau dia Tuhan, dokter mana berani memegang aurat Tuhan? Yang ketiga, Matius pasal 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib, maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Yesus meninggal dikafani. Bukan pakai jas, bukan pakai dasi, bukan pakai reben. Nggak ada reben, pakai nako. Ini Bible, Bu. Tekstualnya saya punya Bible, punya Taurat, punya Injil. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Matius pasal 27:59, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib, maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Yesus puasa, Yesus makan, Yesus saum, Yesus khitan, Yesus meninggal, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim, not Kristen. Makanya pendeta yang memahami kitab ini, kalau saya dialog, rame-rame masuk Islam. Karena apa?
mereka selama ini diapusi karo gurune panditone. Nggih. Kok gelem diapusi, ojo gelem. Menangai kadia ulah kaditu. Ini mah kaditu ulah kadia tuh kadia. Betul ya? Iko jale mangece di Bible bantu iko jalehan kayaknya iko jale gitu. Itu bahasa Padang tuh. Ini orang Padang ini kameramannya tuh. Jadi saya menjelaskan dengan pendekatan apa? Literal. Jadi bukan sentimen tapi argumen. Makanya saya 2 jam 3 jam dialog dengan kawan-kawan Kristen, Protestan, Katolik. Biasanya masuk Islam. Kenapa? Mereka punya nurani, punya hati, punya ilmu dan dapat hidayah masuk Islam. Makanya berdakwahlah dengan santun. Tapi begitu mereka tidak mau masuk Islam, tidak boleh dipaksa. Maaf ya Pak Pendeta, Pak Pastur. Kalau Bapak percaya dengan ayat tadi, Bapak silakan masuk Islam. Kalau tidak silakan. La ikraha fid din. Kok pulang, Bu? La ilaha illallah. Udah kunci aja supaya jangan keluar lah kunci-kunci itu. Giliran pesta nggak ada orang pulang. Giliran ngaji ada aja acara. Sadis ya. Udah? Silakan Al-Quran surat 61 ayat 6. Kita buktikan di situ. 61 ayat 6, kemudian surat 5 ayat 75. Langsung Mas. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Coba lihat, akan datang Rasul setelahku bernama Ahmad. Ketika Rasul itu diturunkan Allah Muhammad bin Abdullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata mereka? Hadza sihrum mubin. Ini sihir yang nyata, atau dol sesat, atau majnun gila. Saya sudah dituduh orang gila, saya ditahzir orang. Oh jangan ikut menjurus semua orang, dia belum sunnah. Yang sunnah dia doang. Iya kan? Oh jangan ikut dia, nggak benar. Yang benar dia. Bahaya, yang tidak bahaya cuma dia. Betul kan sekarang? Ditahzir terus. Hebat sekarang, canggih-canggih. Nggak ada pokarinya ini ya. Kalau ada bisa minta tolong belikan, jangan pokari lah. Agak panas dalam. Apa cap gajah apa namanya? Kaki 3 yang itu ya. Ada yang rasa jambu rasa itu. Tolong, siapa minta tolong? Nanti uangnya saya yang kasih ya. Ada uangnya nggak di situ? Ya udah. Kalau nggak ada ibu minta dulu lah. Yang rasa jambu atau rasa apa ya Dek? Yang nggak usah banyak, 2 aja. Udah? Nah Bunda, awalnya mereka meminta tapi diturunkan mengeluh. Sama dengan umat Islam. Kebenaran sudah diturunkan, mereka malah mengikut ajaran Yahudi. Siapa? Itulah orang jil itu. Semua agama sama. Gurunya di Israel. Otaknya Yahudi, pemahamannya sekuler. Masuk akal nggak Pak? Belajar Islam ke Amerika, ke Chicago University, Harvard University, McGill University, Boston University, Australian University. Nggak masuk akal. Belajar Islam kemana? Ke Qatar, Universitas Madinah, Ummul Qura. Sama dengan bikin gudeg ke Tapanuli. Bukan berarti kami nggak bisa bikin gudeg, habis makan gudeg budek. Bikin rendang ke Bukit Tinggi, jangan ke Solo, anyep. Bikin telur asin jangan ke Purwakarta, ke Brebes. Karedok baru Sukabumi. Ini mah telur asin ke Sukabumi, karedok ke Tegal, jadi setan. Belajar Islam ke Ummul Qura, ke Madinah. Guru saya dulu dari Madinah itu. Hafal hadis puluhan ribu hadis. Mau bilang apa coba? Ini belajar ke Amerika, habis di brainwash. Kabeh. Muncullah di Jawa Tengah bahasa orang. Agama podo kabeh, yang penting agak wonge api. Ini rusak bu pola pikir ini. Agama podo kabeh. Lihat Solo itu, wali kotanya Fransiskus Caperius. Padahal penduduknya 90% Muslim. Kenapa? Agama podo kabeh. Sampai monyong cangkemnya. Iya, bojo kula iki saking Jawi, Pak. Kula iki asli wong Batak, bojo kula saking Jawi. Nggih.
Siapa sih ini dari Jawa ini? Dia nggak bingung ini orang Padang ini. Apa kece Pak Joko kecenya? Betul ya? Buka Al-Quran surat 5 ayat 75 yang cepat mas. Waktu sudah mau hujan, sebentar lagi selesai ini ya. Ya terus surat 5 ayat 75 baca di sana mas. Udah? Langsung. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Coba lihat bu. Tolong doktrin sama anak ibu. Nak demi Allah kamu jangan mau dipengaruhi pindah ke agama lain. Karena Isa Al-Masih hanyalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Kafir kamu mengikuti dia. Tegas ya nak bu. Sekarang udah banyak loh anak-anak muslim murtad. Termasuk anak Al-Azhar. SMP murtad dengan ibunya. Udah menghadap saya itu. Bayangkan sudah didoktrin bagus agama dia Al-Azhar, masih bisa murtad. Karena kita biasa bu di TK itu menghafal Quran, bukan memahami Quran. Ini tanamkan ini. Isa Al-Masih hanyalah seorang rasul. Nah kalau kamu besok S2 di Jerman, S3 Swedia, demi Allah, sekuat apapun misi agama mengajak kamu bertahan, katakan I am Muslim. My Rabb Allah, my God Allah, not Jesus. Betul ya? Harus punya konsep kita apa ini. Setiap hari ada laporan sama saya murtad. Anak SD, SMP, SMA, kuliah yang paling banyak digarap di 4 fakultas. Kedokteran, teknik, ekonomi, hukum. Direktur pun ada yang murtad di Jakarta, direktur. Kaya, berpendidikan. Tapi goblok. Benar bunda. Ibu-ibu kemarin orang awak. Udah berangkat umroh, hijab tidak dilepas, sholat 5 kali sehari semalam. Tiba-tiba kita telepon acara pengajian. Apa dia bilang? Mohon maaf ya, saya sudah Kristen. Mau bilang apa bun? Sholat tidak tinggal. Jamaah kita S1 di UI, S2, S3 di London, pulang kemarin ke Indonesia, murtad, doktor. Itulah kalau tauhid itu lemah, digoyang dikit sudah pindah agama. Dan sekarang banyak pak. Kalau dulu yang murtad orang pedalaman, orang tidak berpendidikan, orang miskin. Sekarang yang murtad itu orang berpendidikan, orang kaya, orang kota. Kenapa? Kaya tapi tidak berakidah, berpendidikan tapi tidak bertauhid, beragama karena keturunan. Makanya hati-hati bunda ya, yang kalangan high class ekonomi. Ibu jangan coba-coba bangga dengan anak fasilitas lengkap. Hati-hati kualitas akidahnya. Nggak usah jauh-jauh. Ponakan sepupu kandung saya murtad di Medan itu. Anak om saya murtad. Mau bilang apa coba? Salah satu penyebabnya apa bu? Kalau kita bicara dari syariat. Karena lemahnya tauhid. Dia tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Quran. Menghafal Quran tapi tidak memahami. Padahal satu surat saja dia hafal dan dia imani. Insya Allah sampai mati nggak murtad. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Katakan Allah itu esa. Allah itu apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak peranakan. Berarti siapapun yang mengaku anak Tuhan, siapapun yang diperanak, dia bukan Tuhan. Selesai. Cuma di TK doktrin ini tidak tajam. Anak menghafal Quran tapi tidak memahami dan tidak mengimaninya. Ya Allah, dibeli 3 untuk dia 1. Ya cepat deh. Coba didoktrin ya bunda. Al-Ikhlas saja dihafal dan diimani anak, insya Allah ya kita terlindung dari pemurtatan. Kenapa? Buka 112 1-4 yang cepat mas. 112 1-4 Al-Ikhlas itu. Langsung mas. Ya langsung udah mas. Iya 112 Al-Ikhlas kan? Baca? Iya. Iya qul huwallah iya. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Coba lihat bu, sederhana kan? Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad Allah Maha Esa. Berarti di luar Allah bukan Tuhan loh, betul? Sayangnya maaf, saya pingin sebenarnya mengkader guru agama Al-Azhar ini TK sampai SMA agar saya mendoktrin ayat-ayat yang harus disampaikan.
nanti hukum Allah dilecehkan. Dari dulu sudah ternyata tidak. Kami dulu tidak ada goyang kami. Sepakat nggak Pak? Masih mau dengar Quran nggak? Masih mau masuk surga nggak? Ya sudah. Melu Allah aja melu baik. Baik dua ke timur di Bojonegoro Purwokerto. J 616 kayak di Jogja aja. 616 langsung udah ketemu 116. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oh, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka menyesatkan kamu. Banyak mana bunda berhijab syar'i atau hijab Pancasila? Tahu hijab Pancasila? Hijab masukkan ke leher, diikat kayak orang bunuh diri. Penjualan payudaranya kelihatan. Itu justru yang ditutup supaya laki-laki bisa tidur pules. Makanya hijab itu syar'i, tertutup benjolan tubuh. Saya bilang agak vulgar kalau ngomong, supaya jelas. Jangan masuk ke leher, dimasukkan ke leher diikat kayak orang bunuh diri. Kadang hijabnya ke bawah bagus, tapi rambutnya kelihatan kayak burung kakak tua. Itu namanya apa? Hijab gaul. Hijab itu dia 3, hijab syar'i, hijab gaul, hijab Pancasila. Hijab Pancasila atasnya terbagus, bawahnya ke leher diikat kayak bunuh diri. 3 hari meninggal kecekek. Ibu terhormat, semakin ibu seperti karung tidak berbentuk, semakin mulia dalam pandangan Allah. Saya ulangi ya Bu, hati-hati antum istri antum di rumah. Semakin seperti karung bentuk istri kita, lurus dari atas ke bawah, tonjolan paha, dada, payudara, pinggul tidak kelihatan, semakin mulia dalam pandangan Islam karena orang tidak terangsang. Ibu boleh merangsang laki-laki tapi suami. Ibu boleh tidak berbusana tapi suami. Ini enggak Bu, aurat dipamerkan. Yang bayar suami, yang menikmati laki-laki lain. Bodoh itu suaminya itu. Mas kawinnya siapa yang bayar? Suami kan. Maaf, dada payudara orang melihat. Bodoh kan suaminya itu. Ibu terhormat. Yang melihat aurat ibu hanya suami. Di luar hanya wajah kelihatan. Karena apa? Yang membayar ibu, mengkasih makan ibu, menyiapkan tempat tidur ibu, suami, bukan laki ini. Kok suami yang nanggung ibu, laki-laki lain menikmati ibu? Bodoh nggak suaminya itu? Bodoh nggak bunda? Jangan mau, kita terhormat, kita mulia hari ini. Makanya ibu depan suami boleh semerangsang mungkin, tapi depan orang lain harus menutup. Subhanallah, saya tegas loh di sini. Memalukan Bu saya, bikin dosa kami, nggak bisa tidur dia gara-gara ibu-ibu. Iya, terus. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka. Iya, masa sih mbah saya salah. Ning nong. Itu bukan dari Islam, Bude. Mbah panjenengan iku tua kejemur di Kulon Progo, Yogyo, Solo, Bojonegoro, Purwokerto. Lihat mereka nggak pakai hijab kan? Coba ke pedalaman Jawa sana, masih pakai kutang doang. Mana kutang sudah lusuh lagi. Subhanallah, udah 17 tahun nggak ganti-ganti. Iya, coba lihat di pedalaman Jawa sana. Sekarang lah ada perubahan, jual jamu itu satu-satu berhijab. Dulu mana tahu, mana ada jual jamu berhijab. Mas, monggo mas, monggo mas. Orang tertarik bukan jamunya, sama dirinya. Sekarang coba jual jamu, alhamdulillah sudah berhijab. Embo-embo jual sayur saya lihat di Kulon Progo, di Jogja, Beringharjo, Wonogiri sudah berhijab. Subhanallah, saya bangga. Di Jawa Tengah itu sudah ada perubahan. Dulu Bu, waduh, pakai kutang doang. Saya pikir sempat copot ini kutang habis talinya ini. Karena sudah lusuh mas. Subhanallah. Terus. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka. Persangkaan belaka Bu. Makanya maaf ya mas, mohon maaf. Ada kiai mengatakan, maaf saya jujur saya nonton di TVRI kiai ini.
Budaya nggak apa-apa berdampingan dengan agama karena saling menyempurnakan. Astagfirullah. Surat 5 ayat 3, agama sudah sempurna. Kalau dia katakan budaya menyempurnakan agama, dia menuduh agama tidak sempurna. Kiai itu mas, profesor, doktor, kiai haji, tak tonton neng televisi. Benar bu, agama berdampingan dengan budaya. Sekarang banyak aliran-aliran yang berjenggot, katanya celana gantung tidak boleh budaya. Sepanjang budaya tidak bertentangan dengan Islam, silakan monggo. Tapi kalau merusak agama, tinggalkan. Betul? Kita harus berani tegas mas. Oh jadi cicing wae di dia. Ulah menang ae. Sampean Jawa Sunda atau apa? Betawi. Oh pantas bingung, bengong aja beliau ini. Ngomong apa rek katanya. Terus. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Dusta. Bu, ibu cari ustadz yang enak atau ustadz yang jelas? Jelas. Ustadz yang sadis tapi benar daripada lembut sesat. Jelas. Saya sudah dituduh bu, ustadz paling sadis. Saya ikhlas. Cuma ibu nggak ikhlas menerima saya, ini masalah. Iya, saya dituduh, hati-hati loh. Dia ngomongnya sadis, betul. Saya tegas, yang hak-hak, batil-batil, haram-haram. Target saya hanya satu ya Allah, takdirkan semua jamaahku ya Allah, satu barisan aku bersama Rasulullah di padang mahsyar. Hanya itu bu target saya. Makanya Bu Hujat saya nggak marah. Target saya hanya satu ya Allah. Targetkan ya Allah semua jamaahku di Indonesia ini satu barisan dengan aku besok bersama Rasulullah di padang mahsyar. Ibu tahu nggak? Begitu saya masuk check-in di hotel di Makassar, belum selesai check-in, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kok kenal sama saya? Jamaah bapak dulu. Subhanallah. Mendarat saya di Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak di mana? Di Ciputra dulu. Assalamualaikum Ustaz. Oh, jamaah di sini. Dalam hati saya, ya Allah, aku ketemu baru di dunia, betapa senangnya aku ya Allah. Bagaimana besok di padang mahsyar? Makanya besok kita saling mencari loh. Semua kita mencari. Mana si anu, mana si anu. Sampai kedengaran kabar dari Allah, dia sudah di neraka. Betapa sakitnya kita, sahabat akrab kita masuk neraka. Kalau ibu bapak besok belum temukan saya di sorga, tolong tanyakan kepada Allah. Mudah-mudahan kita besok padang mahsyar satu barisan dengan Rasulullah. Di dunia saja saya sudah gembira bertemu dengan jamaah saya. Kemarin di Bandung saya Trans 7 ya. Di tengah jalan bu, saya berhenti, saya pakai baju kaos, saya lihat laki-laki lewat sekitar 25-27 tahun. Ah mohon maaf, Trans Studio Bandung jauh. Dilihatin saya langsung ditarik tangan saya, langsung cium tangan. Ada apa tuh ah? Pak Munzir kan? Iya. Masya Allah, saya sering nonton YouTube bapak, saya terdiam. Subhanallah. Baru di dunia aku bahagia ya Allah. Bagaimana besok di padang mahsyar? Betul bu. Saya tidak bisa ceritakan bahagia saya. Saya hanya buktikan dengan air mata saya. Apalagi besok di padang mahsyar. Makanya saya kenapa ikhlas judes? Karena saya berharap ibu kembali kepada Al-Quran. Hanya itu target saya. Ibu boleh tuduh saya judes, saya nggak marah kok. Saya ikhlas. Asal saya bisa bertemu dengan ibu besok di padang mahsyar. Makanya jangan ikut kebanyakan, ikutlah kebenaran. Banyak itu belum tentu benar. Ya. Baik, kita lihat surat 24 ayat 51. Ayat terakhir. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibu dengar ini surat 24:51. Ulangi mas, ibu-ibu lagi tidak konsen. Tolong dengar bu ya, ayat terakhir hari ini 24:51 langsung. Hanyalah ucapan orang-orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Diajak kepada apa mas? Allah dan Rasulnya, betul? Mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa yang beruntung itu? Mengikut Allah dan Rasul, bukan nenek moyang. Betul mas? Sepakat dengan Quran? Mau mengamalkannya? Mau istiqomah? Summa istaqamu. Insya Allah kita istiqomah. Terima kasih bunda, saya buka sesi tanya jawab.
One man atau one woman, one question. Satu orang, satu pertanyaan, lebih dari satu kenakan tarif. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Ya silakan. Bapak, nama, status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Bapak Bapak Saking jauh itu Pak. Nopal lahir. Oh iya. Besar Jakarta dong. Tapi kan bisa bahasa Jawa. Enggak. Kasihan ya. Kasihan. Kule ki wong Bata asli, lahir gede nang Medan iso ngomong Jawi. Panjenengan asli Jawi, boten ngertos ngomong Jawi kepriben. Pertanyaan. Pertanyaan ini, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz, apabila kita membesuk teman atau saudara yang kafir atau Kristen? Saya jawab, boleh-boleh saja. Sama satu lagi, Ustaz. Asal tunggu satu-satu aja, Pak. Satu lagi. Apa membesuk ya? Apa tajiah? Bukan tajiah ya, apa? Akhir harta untuk yang meninggal orang Kristen. Udah, saya jawab. Udah, sadis itu pertanyaan Bapak itu. Membesuk sah-sah saja, doakan mereka dapat petunjuk. Seperti saya terhadap Ahok, Haritanu. Doa saya sampai hari ini, Allah berikan petunjuk kepada Haritanu dan Ahok. Sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada Umar bin Khattab. Saya tetap berdoa kok. Yang kedua, mentalilkan orang kafir. Bagaimana mungkin diterima, dia sendiri kafir. Jadi ibu haram hadir ke sana. Jadi misalnya, adik kandungnya Kristen, abangnya Islam, meninggal adik kandung Kristen, dia akan talian di rumahnya. Bapak nggak boleh hadir ke sana. Karena kalau sudah meninggal, haram mendoakannya. Dalilnya mana, Bu? Surat 9, 113. Cepat, Mas. 9, 113. Langsung cepat. Ya, cepat, Mas. 9, 113. Kasih mic-nya, Pak. Tolong, Pak. Udah, Bu? Langsung. 9, At-Taubah ayat 113. Udah? Udah, baca. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Telah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Tuh, nggak boleh. Batas kita, orang tua kita misalnya Kristen, Jogja Katolik, udah meninggal. Ya maksimal ziarah, bersihkan kuburannya. Berdoa haram, karena mereka sudah pasti neraka jahanam. Itu dalilnya, Pak. 9, 113. Udah, ibu-ibu, akhwat. Ada, Umi? Ada lagi yang lain? Udah, kok nggak ada, alhamdulillah, saya bebas. Ya, Bu, saya bawa buku menarik ini. Tolong dibaca, dibeli untuk Ramadan 1. Siapa? Nama, status. Ya, Bunda. Ya. Apa Bunda diwajibkan apa? Iya betul, iya 24, 31, 33, 59. Alhamdulillah sekarang sudah banyak wanita yang bersunnah. Saya bertanya tentang Cadar. Ulama bagi dua, sebagian tetap wajib, sebagian tidak. Berdasarkan Al-Quran surah 24, 31. Tapi istri-istri Rasul semua bercadar. Kalau ibu ikhlas mau silakan bercadar. Sama-sama wajib, tapi ulama beda pendapat. Ya, istri-istri Rasul semua bercadar. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa lagi? Ya. Kalau sifatnya darurat boleh. Pertama tidak tahu, kedua darurat. Tapi sebagusnya ambil dari keluarga. Karena darah itu mempengaruhi tubuh ibu nanti kan. Iya, pernah ini setengah bercanda ya Bu, bukan serius. Jadi tangga saya banyak orang Jogja, orang Jawa Jogja. Jadi kebutuhan darah. Datang ke rumah saya, Om Muzir, transfusi darah dong, keluarga saya butuh darah. Saya bilang bukan saya nggak mau Mbak, kenapa? Saya ini orang Batak. Loh, apa hubungannya? Kalau darah saya diambil, begitu sembuh jadi orang Batak, kasihan saya bilang. Begitu lembut jadi kasar ya. Itu aja. Itu hanya setengah intermezzo aja. Sebagusnya darah dari keluarga lah. Ya, betul? Dah, ada lang, Mas yang pakai kacamata ada pertanyaan. Saya lihat bengong aja dari tadi, ada pertanyaan. Ya, stop, ada pertanyaan nih. Apakah memilih pemimpin kafir itu termasuk pembatal Islam?
ya munafik ya batal lah. Kan Al-Quran surat 4 138 sampai 140. Ya munafik. Kalau munafik berarti membatalkan Islam. Iya. Iya harusnya. Karena surat 4 138 sampai 140. Barang siapa milih orang kafir dengan meninggal orang mukmin, mereka itu munafik. Pembatal-pembatal akidah karena udah menghancurkan satu sistem kebenaran dalam Islam. Kedua, surat 5 ayat 51. La tattakhizu yahuda wan nasara auliya. Diharamkan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai saksi. Surat 5 ayat 51. La tattakhizu yahuda wan nasara auliya. Teman akrab saja diharamkan apalagi pemimpin. Jelas? Justru bertobat dulu, syahadat dulu baru bertobat. Bagaimana bertobat? Dia tidak syahadat. Syahadat dulu baru bertobat. Tapi tubu ilallahi taubatan nasuha. Pengertiannya, Bu, tolong serius loh, Bu, ini penting. Pengertian tubu ilallahi taubatan nasuha, satu, meninggalkan dosa itu. Kedua, menjauhinya. Ketiga, membencinya. Yang keempat, meningkatkan, mengimbangi perbuatan buruk dengan baik. Itulah pengertian tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan hari ini pemimpin Ahok sudah bertobat, ke depan dipilih lagi orang-orang anti-Islam sekuler, orang kafir dipilih lagi. Itu bukan tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, alhamdulillah, putaran pertama di semua daerah yang saya ngisi itu mayoritas menang mutlak Ahok. Kemarin subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Semua daerah yang saya isi menang Anies. Cempaka Putih, Rawamangun, Pondok Bambu. Hampir semua sepanjang jalan Kalimalang saya isi, semua mengatakan Ahok menang telat. Begitu kemarin laporan sama saya, semua menang Anies. Bukan karena kita hebat, karena datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah, kemenangan akan diberikan. Menangnya karena pertolongan, bukan karena kita. Betul? Tuh, Ibu saksinya nih. Bu apa, Bu? Bu Ayu ya? Menang ya, Bu? Walaupun saya dicurigai di sana kan. Betul. Pondok Bambu, Pak, sekian kompleks semua Ahok menang. Kemarin saya diundang tabligh akbar maraton di sana. Teriak-teriak saya, besok jadi saksi saya. Demi Allah, aku sudah teriak ya Allah dari masjid ke masjid. Alhamdulillah, saya kemarin terharu, Pak. Karena hari libur Rabu itu saya sengaja libur, nggak mau ngisi pengajian, diundang keluar kota, saya nggak mau memantau Ahok ini. Subhanallah, tamu saya penuh. Jam 5 baru sempat buka televisi. Saya lihat menang Anies. Alhamdulillah. Tapi tugas kita belum selesai. Dia akan terus dihujat nanti itu. Kita harus siap membela sepanjang dia benar. Betul? Oke, saya kira cukup sekian. Mendengarnya sih enak, cuma pegel juga dari pagi loh saya. Ini masih ngisi lagi saya nih ke Honda. Abis ini saya udah dijemput depan itu. Ibarat tukang becak, ibu naik becaknya enak. Oh bagus ya, bagus. Yang gue head becaknya lemes juga loh. Ya, dari jam 5 saya di rumah. Kasihani saya lihat saya, betul? Bu, tolong beli buku ini, bagus-bagus saya baca. Hadiah untuk saudara kita. Walaupun Bapak sudah beli, jadikan hadiah buku terbaik. Sifat sholat Nabi. Cara zikir, cara ini. Oh sudah beli, beli aja lagi. Kasih hadiah tetangga. Sedekah buku, jangan sedekah uang. Kedua, ini tulisan Ustadz Yazid, panduan keluarga sakinah. Agar anak jangan cari wanita, istri yang kafir. Yang keempat, suami ibu yang susah sholat, masih susah nonton bola, baca ini hadiah. Sama suaminya teman ibu. Suami tetangga maksudnya. Yang keempat, ini doa kepasrahan kita kepada Allah. Doa dan wirid Ustadz Yazid, ini bagus ini. Silakan di depan sana hubungi saya. Ya, terima kasih, langsung sama saya, uang kecil ada saya pegang kok. Yang berminat silakan, yang nggak berminat ya keterlaluan. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.